Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah, karena keimanan dan juga kelebihan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki karena dorongan iman yang sama, yang kemudian juga akan mengantarkan kepada amal yang juga dilakukan karena dorongan iman yang sama. Pagi ini alhamdulillah Allah berkenankan kita bertemu dalam majelis ilmu yang insya Allah mulia, karena nanti kita akan berbincang tentang salah satu pengaturan yang diberikan oleh Islam terkait dengan perempuan, dan lebih spesifik lagi nanti perbincangan dan mungkin diskusi kita di belakang itu adalah seputar peran kita, posisi kita sebagai para intelektual muslimah. Karena itu semoga apa yang sudah kita niatkan dari awal tadi, mungkin sejak panitia mempersiapkan acara, ibu-ibu meniatkan untuk hadir dalam majelis ini, semua yang sudah kita niatkan semoga tercatat di sisi Allah sebagai amal solih. Dan semoga kita tidak lupa untuk senantiasa mensyukuri semua limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu, para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah, hari ini saya diminta oleh ibu-ibu panitia untuk melakukan sedikit sharing terkait dengan bagaimana gambaran kemuliaan perempuan dalam Islam yang ingin kemudian diimplementasikan pada situasi real kita. Lalu kalau kemudian kita sebagai seorang intelektual muslimah atau hari ini posisinya sudah jelas adalah para dosen di dunia pendidikan tinggi, itu terus di mana kita dan apa peran kita begitu ya. Bagaimana kemudian kemuliaan itu akan bisa kita dapatkan. Perempuan mulia dengan Islam, ini judul yang saya beri. Kalau dari sisi keinginan saya, PPT saya itu inginnya sih cuma 5 halaman gitu saja sebenarnya Ibu. Tapi karena saya mau memanfaatkan ini karakter intelektual, saya ambil 2 saja. Sebenarnya ada banyak yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana sih sebenarnya profil seorang intelektual sejati, intelektual muslim sejati dalam Islam. Nah, ada banyak, tapi saya ambil 2 ini karena ini yang nanti kemudian akan saya manfaatkan dalam tanda kutip ya, untuk membuat ibu-ibu, saya harapkan menyimak betul perbincangan kita, dan kemudian akan setelah mendengarkan itu, setelah kita kemudian juga berbicara dan diskusi, nanti apa yang kemudian akan dibawa keluar oleh ibu-ibu, aksi yang seperti apa yang akan dibawa keluar oleh ibu-ibu, akan dilakukan oleh ibu-ibu setelah dari majelis kita ini. 2 karakter ini adalah, yang pertama bahwa para intelektual muslim atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ulul albab, itu adalah orang-orang yang terbiasa mendengarkan perkataan, predisposisi, argumentasi, narasi, penjelasan. Mereka biasa mendengarkan itu. Dan hebatnya itu adalah kemudian mereka akan kemudian memilih dari banyaknya narasi yang dia dengar. Ibu pasti pernah dengar narasinya feminis, pernah dengar narasinya liberalis, pernah dengar narasinya orang-orang sosialis. Nah, saya akan menyampaikan narasi penjelasan yang disampaikan oleh Islam. Dan ibu-ibu nanti itu akan sebagai seorang intelektual muslimah ulul albab pasti akan mengikuti apa yang paling baik di antara semua yang didengar tadi, argumentasi yang didengar tadi.
Nah, karena kebutuhan untuk menyampaikan narasi Islam dalam bentuk yang terbaik itu, yang tadinya maunya 5 slide jadi 50 slide. Bukan bukan nanti 50 slide itu saya bicarakan semua enggak, tetapi sengaja saya lengkapi slide-nya. Seandainya nanti ibu-ibu mau mempelajarinya sendiri atau menjadikan bahan untuk aktivitas penyampaian berikutnya, itu nanti tinggal dibuka kembali ya. Saya nanti akan menyampaikan kerangkanya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin memanfaatkan karakter bahwa al-ulama, orang-orang yang punya ilmu itulah sebenarnya kalau kata Allah itu orang-orang yang memiliki ketakutan kepada Allah di antara hamba-hambanya. Itu ya hanya para ulama, orang intelektual itu. Karena dia itu mengerti betul siapa dirinya, siapa Allah, maka pada saat itu dia akan menjadi orang yang paling mengerti apa tanggung jawab yang diembannya, termasuk ketakutan untuk tidak menyampaikan kebenaran, untuk tidak meluruskan kesalahan, untuk tidak secara terang-terangan kemudian berdiri untuk menunjukkan keberpihakan kepada sebuah kebaikan. Nah, karena rasa takut pada Allah ini harus saya manfaatkan juga. Jadi konten bahasan kita hari ini ada 5 ini. Pertama ada sedikit prolog untuk mengalihkan fokus dari yang tadi mungkin kita habis dari mana-mana. Kita akan bicara tentang peran dan kedudukan para perempuan. Di situ ada prolog beberapa pilihan peran begitu yang hari ini ditawarkan. Lalu kita akan mulai lalu yang mana kita akan buka tuntunan mulai masuk ke dalam penjelasan Islam. Lalu bagaimana kalau secara normatifnya itu sudah kita temukan tuntunannya, kita coba buka secara historisnya. Historisnya itu seperti apa yang tercatat. Lalu kemudian kita mulai masuk bahwa gambaran yang seperti itu secara normatif maupun historisnya itu hari ini diserang oleh kaum feminis, dan setelah itu saya akan akhiri dengan lalu apa yang harus kita lakukan dengan memetakan peran. Sebagai prolog, ada banyak definisi perempuan berdaya dan kiprahnya yang hari ini ditawarkan. Kalau ibu-ibu lihat, ibu-ibu cermati, hari ini tuh semua bidang, semua hal, semua masalah itu kayaknya itu maunya itu dikatakan solusinya adalah perempuan. Solusinya adalah pemberdayaan perempuan. Di dalam bidang ekonomi itu misalkan ada banyak kemiskinan, maka dimunculkan yang namanya pemberdayaan ekonomi perempuan dan digadang-gadang itu akan sanggup menghapuskan kemiskinan. Diarahkan agar para perempuan itu terjun di entrepreneurship, terjun ke UMKM, mereka kemudian menjadi seorang womanpreneur dan seterusnya. Pemberdayaan ekonomi perempuan. Politik, ketika kemudian ada banyak politikus busuk, nah, kemudian termasuk juga banyak korupsi yang terjadi dari para kalangan pejabat baik itu di legislatif maupun eksekutif. Maka kemudian dikatakan bahwa para perempuan ini solusinya. Mereka harus duduk di kursi-kursi kunci kekuasaan karena mereka itu orang yang tidak akan korup. Beda dengan para bapak. Kalau mereka punya uang akan dipakai senang-senang. Kalau perempuan akan dipakai untuk memberdayakan keluarganya, mensejahterakan keluarganya. Kalau dia jadi pejabat, dia akan mensejahterakan rakyatnya. Nggak akan korupsi seperti para bapak-bapak ketika jadi pejabat. Sosial juga begitu. Ya, kalau sosial malah banyak ini. Namanya membantu ngeramuti hal-hal yang ada di tengah masyarakat itu sudah kerjaan sehari-harinya para perempuan. Sampai pada tataran lingkungan rusak, gitu ya. Milah sampah, daur ulang sampah, itu para perempuan. Betul nggak Bu Yu? Belum kemudian supaya kemudian ekonomi ini bangkit, dibutuhkan penggerakkan ekonomi di dalam bidang pariwisata, lalu kemudian di situ andalannya adalah jualan budaya. Nanti ikon budaya itu akan juga ditampilkan oleh para perempuan sampai pada dia jadi artis, jadi atlet, jadi yang menjamin pertahanan keamanan. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan mungkin ibu-ibu yang lebih familiar dengan pilihan yang berikutnya, yaitu kemudian ada pada posisi tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi secara akademik sebagai profesor atau kemudian menjadi pejabat struktural, menjadi rektor, kan itu menjadi sesuatu yang juga
disebut sebagai sesuatu yang sangat membanggakan dan digambarkan sebagai keberdayaan perempuan yang sangat besar. Nah, pada saat yang sama juga ada yang kemudian arus yang lain begitu ya. Berdaya itu ya termasuk berdaya itu ya pinter masak, ya pinter mana, pinter maca. Yang kemudian bahkan level pertarungan di lapangnya itu ya di tengah masyarakat itu sampai para emak itu bisa terbelah antara pro sesar sama melahirkan melahirkan secara alami, ASI dan tidak ASI. Jadi artinya gini, yang mengasihi itu merasa lebih mulia daripada ibu-ibu yang tidak keluar ASInya dan tidak mengasihi atau karena alasan yang lain. Yang melahirkan alami, nah ini merasa sudah menjadi lebih seutuhnya menjadi ibu ketimbang yang dia melahirkannya dengan sesar gitu ya. Dan yang seterusnya itu. Jadi ada banyak kemudian di tengah-tengah masyarakat kita itu definisi tentang berdaya, tentang mulia, tentang perempuan hebat. Dan itu ada reward-rewardnya kan kemudian. Dan ada kompetisinya, ya kan? Kalau paling hebat dalam dunia permacaan mungkin akan berujung pada miss-missan itu, Miss Universe, Miss Indonesia, Miss putri-putri dan seterusnya. Atau kemudian apapun itu ya. Jadi kita melihat ini memang semua ini adalah peran-peran yang multiple yang itu dilekatkan pada para perempuan dan semuanya itu ditawarkan di tengah-tengah masyarakat kepada kita dengan beragam narasi di belakangnya tentang keharusannya kah, tentang kemuliaannya kah, tentang kehebatannya yang itu kemudian bahkan ada kadang-kadang ada reward-reward di belakangnya untuk melabeli, untuk menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan dari profil tersebut. Nah, ketika kemudian kita melihat para perempuan ini hari ini jadi primadona ya. Semua masalah sampai masalah radikalisme itu katanya juga perempuan solusinya. Masalah terorisme itu juga perempuan solusinya. Kalau kita melihat ada banyak penawaran peran seperti ini, bagaimana rasanya? Bangga, oh kita jadi rebutan, jadi primadona, senang atau bingung gitu ya. Bingung, kalau bingung itu bingung dari sekian banyak pilihan itu terus sebenarnya yang mana ya yang harus saya ambil? Yang mana yang itu baik? Yang mana yang itu buruk? Yang mana yang itu memang benar-benar mulia? Kalau saya melakukannya itu berarti saya memang wanita mulia. Dengannya saya akan dimuliakan. Mana yang kemudian kalau itu saya lakukan itu kemudian menghinakan? Karena di situ ada campur banyak narasi, termasuk kalau pada dunia perempuan yang masih jomblo-jomblo begitu. Itu bahkan riwayat atau prestasi berapa kali pacaran dan pacaran sudah ngapain saja, itu bahkan di dunia anak-anak kita itu bahkan itu bisa menjadi sebuah ini Bu, catatan tentang prestasi. Keren kalau seorang cowok itu punya banyak, setiap kecamatan dia punya banyak cewek. Keren cewek itu sampai membuat banyak cowok terkiwir-kiwir padanya. Itu sehari ini bahkan tawaran mulia, profil mulia sampai seperti itu. Nah, bagaimana cara memilihnya gitu kan? Seandainya kemudian semuanya harus dilakukan, kalau berbenturan itu seperti apa? Ini hal-hal yang mungkin akan muncul dalam benak kita. Saya bayangkan seandainya kemudian kita itu disuruh menentukan sendiri gitu, disuruh mikir-mikir sendiri, lalu menetapkan skala prioritas sendiri, menentukan yang baik dan buruk itu sendiri, mulia hina itu sendiri. Alangkah bingungnya kita. Maka sangat bersyukur kita itu hari ini existing condition kita ini, kita bukan mulai dari nol. Kita adalah seorang muslimah. Yang pengakuan kita sebagai seorang muslim itu bukan kebetulan. Bukan kita bikin tanpa kita menyadarinya. Bahkan itu adalah sebuah identitas paling mendasar sebelum kita bicara identitas apapun kita yang lain, sebelum kita bicara profil kita sebagai seorang anak dari bapak ibu siapa, istri dari seorang suami siapa, ibu dari anak siapa, dosen di kampus apa, sebelum bicara profil apapun itu, pasti pertama kali adalah profil kita
lahir di muka bumi ini sebagai apa? Sebagai seorang hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, sang pencipta dan pengatur kita. Yang pengakuan kita itu yang kemudian mengantarkan kita menjadi seorang muslim. Maka kita tinggal buka saja tuntunan yang diberikan itu. Nah, di dalam tuntunan yang diberikan oleh Islam tadi, kalau kita buka, kita akan menemukan ada banyak sekali penjelasan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang para perempuan. Selain juga tentang pengetahuan secara umum, gitu. Karena hari ini ketika kemudian kita bicara tentang mana sih peran yang harus dilakukan oleh perempuan, yang mana sih yang itu menjadi profil mulianya perempuan, hebatnya perempuan, itu campur dengan narasi yang juga sedang dikembangkan oleh banyak pihak tentang relasi kita dengan para laki-laki. Apakah kita itu di bawah dia, kita itu diatur oleh dia, dipengaruhi oleh para lelaki, atau mungkin kita itu musuhnya, kita saling berebut relasi kuasa, atau seperti apa, itu campur di situ. Sampai seolah-olah antara kaum pria dan wanita ini seperti musuhan gitu ya. seperti dua belah pihak yang saling berebut pengaruh dan berebut posisi. Nah, kita mendapatkan penjelasan bahwa di dalam An-Nisa ayat 1 itu jelas Allah mengatakan bahwa memang kita baik laki maupun perempuan itu asalnya satu, yaitu siapa? Dari Allah. Allah yang menciptakan. Kemudian Allah itu dengan jelas menyebutkan Allah menciptakan itu ada laki, ada perempuan. Dan bahwasannya di dalam ayat yang lain Allah itu menciptakan wa annahu khalaqaz zaujain. Laki perempuan itu ternyata itu dalam konteks diciptakan untuk berpasangan. Memang. Jadi itu namanya pasangan itu berarti memang dia terkoneksi, ada hubungan. Ada satu porsi atau peran yang akan saling melengkapi. Dikatakan ada pria dan wanita, disebut saja itu pasti menunjukkan adanya perbedaan. Dikatakan berpasangan juga meniscayakan adanya perbedaan. Karena kalau sama, itu enggak berpasangan. Sandal itu supaya berpasangan harus ada beda kanan dan kiri. Namanya pasangan itu pasti beda. Jadi di situ ketika disebut seperti ini, berarti ada beda. Tapi tadi ada satu kesamaan, berasal dari Allah Zat Al-Khaliq Al-Mudabbir yang sama. Juga di Al-Qiyamah 39, bahwa Allah memang menciptakan laki dan perempuan. Tetapi ketika kemudian Allah itu mengatakan sumber dari kalian semua itu adalah aku pencipta, ya Allah sebagai sang pencipta, lalu diciptakan ada laki-laki dan perempuan. Dari laki dan perempuan ini kemudian ternyata Allah menghendaki sampai darinya itu lahir bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk kemudian mereka yang macam-macam ini saling mengenal, tapi ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Laki perempuan itu tadi tidak serta-merta membuat mereka posisinya jelas mana yang mulia, yang laki-laki atau yang perempuan. Tetapi kemuliaan itu terletak pada atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Jadi mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan, mau nanti dengan penjelasan yang lebih lanjut, laki-laki itu punya karakter seperti apa, dan kemudian amanah tertentu seperti apa, dan perempuan juga karakter khasnya seperti apa, dan peran seperti apa, itu tidak serta-merta kemudian menjadikannya mulia, tetapi kalau bertakwa baru itu yang akan menjadi mulia di sisi Allah. Nah, kita mendapatkan penjelasan dalam Islam seperti ini. Perempuan versus laki-laki itu, ketika kita bicara aspek kemanusiaannya, maka laki dan perempuan itu sama persis. Jadi ketika Allah mengatakan Allah yang telah menciptakan kalian dari satu proses penciptaan yang sama, mulanya adalah dari Adam, lalu kemudian Adam diciptakan oleh Allah ada istri, kemudian dari pasangan ini dijadikan pasangan dan kemudian lahir manusia yang sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari sisi manusianya tadi, itu Islam memandang sama. Mereka adalah hamba Allah yang sama. Aspek kemanusiaannya. Sehingga kemudian ketika yang diseru, yang diberi beban itu adalah aspek kemanusiaan ini, taklif atau beban hukumnya sama. Ketika Allah memerintahkan kepada para laki-laki untuk sholat, untuk dakwah, untuk menuntut ilmu, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, pada saat yang sama para perempuan
ketika mereka juga adalah manusia, juga diberikan porsi yang sama, persis. Kalau mereka kemudian melanggar, yang laki-laki meninggalkan sholat, mereka melakukan melanggar larangan membunuh, melanggar larangan zina, melanggar larangan minum khamr, akan mendapatkan azab yang sama dengan ketika para perempuan itu melakukannya, sama. Namun ketika kemudian kita bicara manusia ini tadi sudah diberikan oleh Allah keterangan, memang ada laki-laki ada perempuan, berarti di situ memang ada yang berbeda, yaitu di mananya bukan aspek kemanusiaan tapi pada aspek feminitas dan maskulinitasnya. Jadi ketika bicara aspek feminitas yang dimiliki perempuan dan maskulinitas pada laki-laki, disitulah mereka akan berbeda. Pada perempuan adanya rahim, adanya payudara, adanya siklus haid dan seterusnya. Pada laki-laki dengan karakter yang berbeda, itu akan ketika diberikan oleh Allah taklif hukum kepada aspek ini, maka kita mendapatkan hukum yang berbeda, bukan hukum yang berbeda. Ada hukum tentang haid, ada hukum tentang kehamilan, ada hukum tentang wilada atau kelahiran, ada hukum tentang persusuan, rodoah, lalu ada haldona ketika anak masih kecil, ada itu diberikan hanya kepada para perempuan karena tidak ada yang namanya kehamilan, kelahiran, haid itu pada laki-laki. Tetapi kemudian ada hukum tentang qawamah, tentang kepemimpinan, tentang kewajiban menjaga kehormatan para perempuan, kewajiban memberi nafkah, kepemimpinan satu negara, satu bangsa, melakukan perlindungan. Nah, itu di situ kemudian juga diberikan kepada laki-laki yang tidak diberikan pada perempuan. Yang mana sekali lagi bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi tidak menunjukkan serta-merta berarti kalau jadi pemimpin lebih mulia daripada rakyatnya, tidak. Berarti kalau jadi suami yang itu dapat amanah kaum, dia pasti lebih mulia daripada istri yang dia itu pemimpin untuk anak-anaknya, bukan pemimpin keluarga secara umum. Tidak. Mau pemimpin, mau rakyat, mau yang memimpin maupun yang dipimpin, mau suami atau istri, maka semuanya punya potensi untuk menjadi yang paling mulia di sisi Allah ketika mereka ada pada kondisi yang paling pertama. Ini adalah pengaturan yang kalau kita lihat ini sangat adil dan manusiawi. Nggak kemudian harus sama persis. Sehingga kemudian nggak boleh ada larangan. Semua kiprah ya perempuan harus juga masuk. Laki-laki juga harus melakukan hal yang bisa dilakukan oleh perempuan sama persis gitu. Nggak boleh pakai ada pembagian, nggak boleh pakai ada pembagian peran atau pembedaan. Sehingga kemudian muncul yang namanya ide tentang kesetaraan gender yang itu harus disamakan sampai pada cita-cita planet 50-50 ya. Persis lah, laki perempuan itu persis lah rasionya. Nah, masuk kepada posisi muslimat seperti apa dalam Islam? Yang pertama pasti dia ketika tadi saya katakan sebelum bicara profil apapun atau atribut apapun yang dimiliki oleh seorang perempuan, oleh kita gitu ya. Pasti pertama kali profil yang kita miliki itu, atribut yang kita miliki itu adalah hamba Allah. Kalau kita tidak dilahirkan, diciptakan oleh Allah, tidak ada status jadi anak, jadi istri, jadi dan seterusnya tidak ada. Bahkan jadi dosen juga nggak ada. Maka ini harus difahami betul supaya nanti tahu gitu ya. Layak enggak misalkan gara-gara mentaati atasan kita di kampus itu kita bermaksiat kepada yang memberi kita hidup, yang memberi kita kesempatan hidup dan segala perangkat menikmati hidup. Itu harus paham ini. Jadi posisi kita sebagai hamba Allah yang diciptakan dengan misi penciptaan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Beribadah kepada Allah itu adalah misi hidup kita. Dengan cara apa? Menjalankan seluruh episode hidup kita sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Nanti kita akan kembali kepadanya. Bertanggung jawabnya itu, tanggung jawabnya itu adalah kita dikembalikan lagi pada Allah untuk kemudian mempertanggungjawabkan bagaimana kita menjalani seluruh episode hidup kita. Episode hidup kita itu nanti kemudian ternyata ada awal itu kita dilahirkan, Allah menciptakan kita itu dengan melibatkan kedua orang tua kita. Kita dilahirkan sebagai anak. Itu ada episode anak. Di situ kemudian Allah memberikan penjelasan. Terdengar nggak suara saya? Rumah saya di dekat bandara, Bu ya. Jadi kalau pesawat lewat di sini keras banget. Terdengar, Bu. Terdengar ya? Terdengar masih, ya? Oh, ya. Masih. Yang pertama sebagai anak. Di situ ada hak dan kewajiban anak. Ada hukum tentang birrul walidain, berarti pada orang tua. Ada penjelasannya di situ. Kemudian kita tumbuh besar ya. Kemudian sebagai perempuan, maka kemudian ada di antara kita menikah. Nah,
Ketika kemudian kita menikah, kita akan mendapatkan atribut baru, peran baru, profil baru. Dan itu tidak menghapus kewajiban atau profil atau atribut yang sebelumnya. Jadi menambah, kita mengambil amanah baru. Akhirnya kita menjadi istri. Ada tambahan amanah baru. Di situ ada penjelasannya, apa saja kewajiban istri. Itu sebagai istri itu bagaimana, hak-haknya bagaimana, detil. Kemudian ada kalanya kemudian kita diberikan oleh Allah sebuah kesempatan untuk kemudian melahirkan anak. Kita jadi ibu. Dan ketika bertambah porsi ini tadi, itu tidak menghapus yang sebelum-sebelumnya. Itu harus diingat terus. Dan ingat bahwa semua peran ini tidak akan ada kecuali kita dihadirkan dulu sebagai hamba Allah. Supaya itu nanti ngerti skala prioritas. Nah, di situ juga menjadi seorang ibu pun ada penjelasan. Dan bahwa kita dihadirkan oleh Allah tadi kan diciptakan di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, dijadikan oleh Allah berpasangan untuk kemudian menjalani hidup sebagai masyarakat. Maka kita pasti akan menjadi anggota masyarakat di tempat kita tinggal. Jadi anggota masyarakat, kita tidak bisa mengisolasi diri kita. Di situ bisa jadi akan ada peran-peran yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kemudian hari ini kita pahami dengan amanah atau peran sebagai di sektor publik itu. Kita kemudian memilih untuk menjadi seorang dosen, seorang dokter, seorang guru, seorang arsitek, seorang programmer komputer dan seterusnya, macam-macam di situ. Kalau kekhasannya amanah sebagai seorang perempuan itu di mana? Ya di sini, istri dan ibu itu. Khasnya perempuan. Karena kalau hamba Allah, anak anggota masyarakat laki-laki juga. Sehingga kalau bicara apa tugas utama sebagai seorang perempuan dalam Islam, maka kekhasan perempuan itu ada di sini. Warabatul bait. Itulah awalnya dari sini. Kenapa kalau disebut tugas utama seorang perempuan dalam Islam itu adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga? Iya. Kekhasan perempuan itu di situ. Kalau kemudian yang lain-lain itu tidak khas hanya untuk perempuan. Begitu. Yang ini kalau yang untuk perempuan ini tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Artinya begitu. Ini harus kita sempurnakan sebagai seorang perempuan. Nah, dan kemudian Islam memberikan penjelasan bahwa mau laki-laki mau perempuan, peluang untuk mendapatkan kemuliaan itu sama. Peluang untuk beramal soleh itu sama. Jadi ini dalil yang menunjukkan ketika yang diseru itu adalah manusianya, gitu ya. Mau laki mau perempuan itu ternyata taklifnya sama. Disuruh sholat, disuruh khusyuk, disuruh sodako, disuruh puasa, disuruh menjaga kehormatan, banyak berzikir. Semua itu sama persis. Dan kalau mereka itu melakukannya sama-sama mendapatkan ampunan dan pahala yang sama, imbalan yang sama. Kalau meninggalkan, maka akan mendapatkan ancaman yang sama. Peluang mendapatkan kemuliaan sama. Contohnya misalkan ketika Islam di dalam Al-Mujadalah 11 di situ Allah memberi kabar bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang yang beriman. Nah, iman dulu pasti. Amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, lalu walladzina utul ilma, dan di antara orang beriman itu mereka memiliki ilmu pengetahuan lebih. Jadi beriman dan berilmu pengetahuan. Maka di situ ada beberapa derajat yang Allah tinggikan. Ini kan disebut tidak pakai ini siapa ini, laki-laki atau perempuan ini. Semuanya punya kesempatan yang sama. Termasuk kemudian kalau para feminis itu yang lahir dari peradaban barat itu, mereka awal mula menggugat hak itu kan mereka tidak dianggap layak atau berhak untuk memiliki harta sendiri, mengelola harta sendiri ya. Sementara kalau kemudian dalam Islam itu dia dijadikan para perempuan itu sejak dia lahir gitu ya, bahkan sejak belum lahir ya, ketika seorang ayah dan calon ayah dan calon ibu itu menikah, itu kemudian di situ sudah jelas kelengkapan penjelasan tentang nanti hak itu punya hak apa ketika dia dalam kandungan, bahkan sebelum anak itu dilahirkan dia berhak atas ibu yang solih yang dipilih oleh bapaknya kan. Calon itu masih calon itu padahal. Itu termasuk menjadi haknya. Bahwa dia berhak atas harta, dia berhak atas warisan ya, dan kalau di masa jahiliyah, Arab jahiliyah itu sebelum Islam datang itu bahkan para perempuan itu yang diwariskan gitu ya. Kalau suaminya meninggal dia bisa diwarisi anaknya, bisa diwarisi kerabatnya gitu, seperti benda, termasuk juga peradaban sekuler barat.
Dalam Islam itu kemudian ketika dihadir, bahkan para perempuan itu senantiasa ada penjamin nafkahnya dan dia memiliki hartanya sendiri, porsi hartanya sendiri. Dia dibolehkan untuk berkiprah di sektor publik. Sangat jelas ini, mau jadi para juru rawat di medan jihad, di medan perang, itu berarti kan ini suasana yang saya sengaja ambil ini supaya kelihatan ekstrim pun ternyata boleh gitu loh ya. Di tengah peperangan boleh. Rubai binti Muawwidh ya, berarti ini kan perempuan karena ada di situ binti ya. Itu menceritakan biasa begitu bersama dengan Rasul, diajak Rasul untuk kemudian mereka itu para perempuan itu memberi minum, mengobati orang yang terluka, ngurusi jenazah dan seterusnya. Ada di medan jihad para perempuan itu untuk menjadi semacam tenaga kesehatannya, gitu. Mengobati orang yang terluka dan seterusnya. Atau yang lain. Nah, tapi itu tadi bahwa semua peran-peran itu tadi tidak serta-merta kemudian menunjukkan kemuliaan kecuali mereka menyandarkannya kepada ketakwaan kepada Allah. Yang paling takwa, yang paling nurut, yang paling mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, itulah yang paling takwa. Kalau kita lihat, bahkan sekarang kita bicara kekhasan perempuan sendiri kalau ditanya kedudukannya dalam Islam itu seperti apa. Sejak awal, kalau tadi sebagai hamba Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kekhasan sebagai anak, ternyata ada disebut anak perempuan, itu ada banyak dalil yang kemudian memberikan penjelasan bahwa mendidik anak perempuan itu kalau dia itu besarkan ya dengan baik, dididik dengan bagus, maka itu akan bisa menjadi amal solih yang menghalangi seorang ayah dari siksa neraka, menjadi penghalang. Ketika kemudian anak perempuan itu, misalkan dikatakan di sini hadis riwayat Muslim, 2 orang jumlahnya dididik sampai balik, lalu dalam keadaan baik itu, maka dia orang yang mendidik tadi, yang mengasuh tadi itu seperti pengasuh 2 anak perempuan yang telah mendidik dan baik itu seperti menghimpun 2 jari begitu dekat dengan Rasul. Jadi nggak ada itu kemudian situasi, wah punya anak perempuan tok itu kayak nggak lengkap. Punya anak perempuan tok itu sepertinya kok tidak mulia. Kehilangan kesempatan untuk mencetak pemimpin. Enggak ada itu. Justru kemudian disebut secara sorry. Malah nggak ada yang dalil anak laki-laki itu malah nggak ada. Itu disebutnya ini anak perempuan. Mendidik anak perempuan itu begini. Ketika nanti perempuan itu menjadi perempuan dewasa, maka bahkan oleh hadis digambarkan dia itu lebih baik dari seluruh perhiasan apapun di dunia ini. Kalau emas perak itu perhiasan, ibu sudah paham. Tapi sebenarnya pohon-pohon, ya, bunga-bunga, gunung, laut, benda apapun itu sebenarnya mata. Makanya dikatakan ad-dunya mata. Seluruh dunia ini adalah perhiasan, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi lalu diberi kabar khairu mata'id dunya atau khairu mata'iha itu di lafaz yang lain, sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini itu adalah wanita solihah. Perempuan loh yang disebut itu lebih mahal ini daripada apa saja. Jadi kalau seorang laki-laki itu punya rumah besar, punya mobil mewah, komplit seluruh perlengkapan di dalamnya, tapi dia belum punya wanita solihah, sebenarnya masih kalah dengan seorang laki-laki yang tidak punya rumah rumah besar, perempuan mobil mewah dan seterusnya, tapi dia punya istri solihah. Dan kalau kemudian seorang laki-laki tadi itu memiliki istri solihah, wanita solihah di rumahnya itu, maka sebenarnya seluruh perhiasan-perhiasan lain itu kalah gitu. Jadi ini kan kalimatnya memuliakan, menunjukkan betapa berharganya wanita solihah, perempuan. Ketika dia jadi ibu, ini sangat sering disebut. Bahkan dia lebih dimuliakan, lebih berat dimuliakan oleh anak-anaknya, lebih berat untuk mendapatkan perlakuan baik. Skala prioritasnya lebih tinggi daripada para bapak 3 kali. Siapa? Ada seorang sahabat bertanya, siapa Rasul manusia di muka bumi yang paling berat mendapatkan perlakuan baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kok masih ibumu? Tanya lagi sampai 3 kali ibumu, baru kemudian ditanya lagi ayahmu. Kita juga mendengar Rasul mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Bahkan
surga itu di bawah telapak kaki ibu, artinya keriduan ibu kepada anak-anaknya, maka dia akan menjadikan anak-anak itu kan disuruh untuk menghormati para ibu, gitu. Menjadikannya itu keramat, memuliakannya, melakukan hikmah pelayanan. Ini apa namanya, konsep yang diberikan oleh Islam, bukan perempuan untuk dijadikan barang dagangan atau melariskan dagangan atau kemudian nggak diramut untuk dipekerjakan gitu ya, disuruh nyari-nyari sendiri, apa namanya, menjaga kehormatannya sendiri, menjaga keamanannya sendiri, mencari nafkah-nafkah sendiri. Nggak ada konsep begitu. Konsepnya itu seperti ini. Kalau secara normatifnya seperti ini. Nah, masuk ke bagian yang kedua. Lalu bagaimana gambaran konsep normatif seperti itu dalam historisnya? Apakah memang kemudian itu mengantarkan pada profil yang mulia, yang membahagiakan, yang mengantarkan pada kebaikan? Kita bisa mulai dari yang paling awal, profil perempuan dalam Islam yang bisa kita jadikan teladan, Ummahatul Mukminin yang pertama, yaitu Khadijah. Khadijah itu adalah perempuan dari sisi sebelum Islam datang, itu dari sisi nasab itu mulia, termasuk nasab paling mulia di kaumnya pada saat itu. Beliau juga seorang businesswoman yang sangat sukses, karena pada saat itu bahkan terbiasa kabilahnya, itu kekayaan yang beliau punya, perdagangan beliau punya itu kemudian beliau mengirim apa namanya, anak-anak buahnya itu ya, para utusan-utusannya itu berdagang sampai ke Syam, sampai ke, bayangkan ini kan berarti melakukan ekspor ya, ekspor dan perdagangan luar negeri itu sudah beliau lakukan. Kekayaan ya sangat banyak. Ya, bisa dibilang kalau hari ini ya triliuner. Ketika kemudian beliau menikah dengan Rasul, maka untuk memberikan gambaran kemuliaan profilnya Khadijah yang kemudian dibina oleh Islam, dibina oleh Rasul langsung, itu adalah kita bisa melihat kalimat Rasul yang sampai bersumpah menggambarkan Khadijah itu adalah orang yang tidak pernah mendapat pengganti yang lebih baik dari beliau. Ketika semua orang beriman, ketika semua orang ingkar, beliau beriman. Ketika semua orang itu menghindarinya, meninggalkannya, beliau bahkan dengan hartanya habis-habisan semua yang untuk Rasul, sampai ketika menjelang wafatnya beliau itu kan, ketika mendampingi dakwah Rasul ini, beliau itu sampai pernah, ini kalimatnya juga sangat terkenal ya, menyampaikan kepada Rasul, seandainya nanti itu satu saat pada waktu kamu perjuanganmu ini, wahai Rasul, wahai suami tercinta, kalau misalkan engkau membutuhkan apa namanya, kayak menyeberangi laut atau menyeberangi sungai, kamu tidak menemukan apapun, itu kalau misalkan dibolehkan itu, jadikan tulang-tulangku itu sebagai penyusun jembatan. Sampai seperti itu yang beliau khawatirkan itu, ini kalau kemudian beliau wafat, nggak bisa lagi membantu suaminya. Nah, jadi di sini kan suasananya kan tidak suasana istri itu musuhnya suaminya gitu ya. Istri mengintimidasi suami, suami mendolimi atau menindas istri, tidak ada begitu. Kemuliaan beliau itu meskipun kaya raya tidak menjadi orang yang sombong kepada suaminya, meskipun beliau punya nasab yang luar biasa bagus, tidak merasa rendah ketika menikah dengan seorang laki-laki yang belum memiliki kekayaan, kan begitu. Kemudian Ibunda Aisyah, ini juga profil yang kemudian bisa kita lihat. Bahkan dia menjadi guru para sahabat-sahabat kibar. Urutan ketiga penghafal hadis terbanyak. Jadi beliau sangat wajar ya, beliau menikah usia muda dan apa namanya, diberi kesempatan membersamai Rasul ya, sampai Rasul itu wafat, dan kemudian dikasih kesempatan tambahan lagi yang itu para sahabat bisa bertanya apa saja, bahkan hal yang sifatnya intim yang bersamai Rasul sehari-hari itu siapa, kan Aisyah ini. Maka di situ kemudian kita melihat bahwa seorang perempuan bahkan bisa menjadi guru dari para laki-laki, dan itu bahkan itu dilakukan oleh Ummahatul Mukminin, ibundanya orang-orang mukmin. Kemudian generasi-generasi berikutnya ada banyak, ini silakan dibaca. Ada banyak sekali. Ummu Sulaim yang kemudian mencetak Anas bin Malik. Ada Sofia binti Maimunah, ini ibunya Ahmad bin Hambal ya. Ibunya Imam Syafi'i juga yang
itu rata-rata mereka sudah tidak punya suami, para ibu-ibu ini sudah yatim anak-anaknya. Tapi kemudian bagaimana dia dengan punya profil, karena punya keimanan yang kuat, profil muslimah yang kuat, itu kan kemudian fight, tidak depresi, tidak menangisi nasibnya, tapi dia kemudian meneruskan perjuangan itu meskipun sendirian begitu ya, dengan akhirnya berhasil mencetak orang-orang yang generasi unggul. Dia tidak sibuk dengan gaya hidup hedonis ya, tidak sibuk dengan untuk membagus-baguskan tampilan-tampilan fisiknya, tapi dia lupa untuk mengasah apa yang ada dalam isi kepalanya. Porsi peran utama dia sebagai al-umar batur itu mencetak generasi unggul, itu tidak lupa begitu. Nanti saya tunjukkan sampai pada level yang terakhir ya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains teknologi. Ada banyak ibu-ibu. Ini nanti silakan dibaca. Kita mengenal ada pakar matematika, ada pakar astronomi atau penemu astrolog. Kemudian yang mendirikan universitas pertama di dunia di Fez, Maroko, itu juga adalah seorang perempuan. Dan universitasnya waktu itu sudah menjadi universitas kelas dunia. Itu adalah Fatimah Al-Fahri. Dia bangun masjid, lalu kemudian berikutnya masjid itu dia gunakan aktivitas pendidikan, lama-lama kemudian dia bikin kampus, universitas pertama di dunia. Barat pada saat itu belum ada, belum memiliki satu kampus pun. Ada dalam bidang medis, ada Rufaidah binti Sa'ad al-Islamin al-Ahifa dan seterusnya, nanti silakan dibaca ini. Bahkan berkontribusi juga dalam membangun infrastruktur. Ini kita masih bisa lihat bekasnya hari ini. Kalau kita berangkat haji itu ya, kan ada saluran air tapi sudah kering ya, karena saluran airnya itu kering. Yang itu terbentang dari Baghdad sampai Mekah. Ini dibangun idenya dan kemudian yang kemudian melakukan eksekusi untuk merealisasinya itu adalah seorang perempuan, istri dari Khalifah Harun al-Rasyid, namanya Zubaidah binti Ja'far al-Mansur. Bayangkan itu. Jadi dia yang punya, ketika mendengar rakyatnya itu waktu berangkat haji di tengah jalan itu kesulitan nyari air, ketika mau istirahat itu kesulitan tempat, itu dia yang kemudian berpikir alangkah baiknya kemudian kita itu membangun saluran air, tempat-tempat peristirahatan di situ dipenuhi dengan bekal-bekal dan seterusnya. Hari ini masih kita bisa lihat ininya, bekasnya. Bahkan juga membangun jalan. Ini perempuan dalam Islam ini, dalam peradaban ya, sudah kita bicara sejarahnya. Atau kemudian pada masa yang turun lagi, masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada saat itu mulai terjadi perang salib, ada banyak penyelewengan. Di situ juga mulai ada itu para ulama-ulama perempuan yang kemudian tetap eksis dengan majelis-majelis taklimnya. Dia berusaha membersihkan khurafat-khurafat yang ada di tengah-tengah masyarakat, meluruskan mahu mereka yang salah. Tempat mereka kemudian menimba ilmu pengetahuan, bahkan dia menjadi guru dari kalangan laki-laki. Contohnya ini adalah guru dari Syekhah Fatimah binti Al-Husain, itu adalah guru dari Ibnu Al-Jauzi, di mana beliau belajar ilmu Al-Quran. Jadi ternyata padahal itu Ibnu Al-Jauzi itu kan ulama yang sangat terkenal, belajarnya dari seorang ulama perempuan. Pada masa Nuruddin dan Salahuddin, ini berarti sudah mulai masuk ke perang salib, para perempuan juga ada di situ yang kemudian terlibat di dalam baik itu medisnya, perangnya, maupun pertarungan pemikiran untuk membuat umat ini tetap fight ya, tetap memegang teguh Islam dan tidak kemudian khawatir takut untuk kemudian dalam jihad dan seterusnya. Itu para perempuan juga mengambil porsi di situ. Nah, sampai kemudian kalau kita di Indonesia sebenarnya kita juga merasakan kita juga memanen kemuliaan yang dibawa oleh Islam itu, sehingga kemudian lahir banyak ulama perempuan di Indonesia ini. Kalau yang muda ya kita lihat dulu sejarah, karena sejarah peradaban Islam yang sampai muncul pada kekuasaan itu, terutama di Aceh, yang itu diakui ya oleh para penjajah itu menjadi kekuatan terbesar yang memimpin Nusantara, se-Nusantara Asia Tenggara. Di sana ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa, baik keilmuan maupun sampai keterampilan perang. Jadi Malahayati itu kan memasuki
kapal musuh sampai kemudian mengobrak-abrik dan membunuh jenderalnya, itu kan, itu perempuan dari mana? Siapa yang melahirkan seperti itu? Pengaruh ajaran apa itu kalau bukan Islam? Tidak ada itu. Dari situ ya, kita mengenal ada Syekh Fatimah. Nah, ada ulama yang jadi gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini adalah Syekh Fatimah binti Yakub. Syekh Fatimah binti Abdul Somad Al-Palimbani dari Palembang. Itu guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian nanti di belakang saya tunjukkan ini anunya. Saya sertakan sumbernya. Nah, ini sebagai kalimat penutup untuk menggambarkan gambaran para ulama perempuan itu, bahwa para perempuan ini mencapai tingkat sangat tinggi di semua bidang ilmu pengetahuan, bahkan jumlah mereka itu di perguruan tinggi Islam klasik lebih tinggi daripada universitas-universitas modern hari ini, jumlah mereka. Berarti sampai pada tataran jumlahnya dibandingkan hari ini pun itu ternyata lebih besar dari jumlah perempuan yang menjadi dosen di kampus-kampus hari ini, modern hari ini. Yang ingin saya kasih garis bawah itu bahwa ulama perempuan dalam negara khilafah ini, mereka menjalani kehidupan itu dengan sepenuhnya. Jadi mereka juga ngatur rumah tangga. Ini kenapa saya tunjukkan, karena nanti kita kaitkan dengan di belakang itu posisi kita. Mereka juga ngatur rumah tangga, mereka juga ngasuh anak-anak, mereka berpredikat ulama, mereka berpartisipasi dalam urusan masyarakat, mereka menjadi advokat untuk keadilan, mereka menyeru pada kemakrufan, melarang kemungkaran, mengoreksi penguasa, gitu. Dituliskan oleh Muhammad Nadwi Akram, dia menulis buku 8.000 muhaddisat, jadi para perempuan muhaddis yang menceritakan hadis, itu ada 8.000. Nah, beliau katakan tidak seorang pun dari mereka dilaporkan telah menganggap rendah domain kehidupan keluarga, atau mengabaikan tugas-tugas di dalamnya, atau menganggap bahwa menjadi seorang perempuan itu adalah hal yang tidak diinginkan, atau lebih rendah dari menjadi seorang laki-laki, atau sebaliknya menganggap bahwa tidak punya tugas di sektor publik, cuman di keluarga saja. Itu tidak begitu, tidak ada begitu. Jadi itu profilnya begitu, itu profilnya. Jadi kalau hari ini nanti kita bisa bercermin, apakah kemudian kita itu seperti yang dicontohkan pada masa peradaban kejayaan Islam ini. Nah, sekarang masuk ke dalam berikutnya, sudah feminis. Yang tadi saya katakan posisi muslimah itu seperti ini itu Ibu, ya, hamba Allah, ya, anak, istri, ibu, anggota masyarakat. Lalu disertakan penjelasan bahwa tugas utama kalau sebagai perempuan ya warobatul bait, istri dan manajer rumah tangga, itu kemudian diserang oleh para feminis hari ini. Jadi ibu, jadi orang perempuan yang hanya melahirkan, ngurusi anak, lalu mendidik anaknya bisa baca, atau nyeboi, mandikan, sibuk masak, sibuk bersihkan rumah, itu nggak keren belas. Itu nggak korelatif dengan gelar dia disuruh sudah dia raih, dia meraih gelar S1, S2, S3 itu. Jadi ketika kemudian dia mengaplikasikan sudah mendapatkan gelar begitu, kok kemudian hanya jadi rumah tangga, nggak keren. Mereka kemudian juga menyerang, kenapa kemudian harus laki-laki yang jadi pemimpin rumah tangga? Hanya karena dia memberi nafkah. Kalau begitu, qawwamah ini, kalau nafkah yang jadi ukurannya, hari ini banyak para perempuan yang memiliki gaji jauh lebih besar daripada suaminya. Berarti dia yang lebih berhak menjadi pemimpin. Hukum-hukum seputar perempuan. Kenapa kok perempuan harus menutup aurat? Kalau keluar harus meminta izin pada suami. Sementara laki-laki itu kalau dia sumuk dia bisa buka bajunya. Dia nggak harus minta izin pada istrinya. Relasi suami istri juga begitu. Kenapa kalau kemudian ada suami menginginkan untuk memanggil istrinya dalam tanda kutip, maka hadis mengatakan harus datang istri itu melayani meskipun sedang di atas kompor kan begitu, sedang masak. Itu kan kalau kemudian istri tidak mau, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pernikahan. Dia menyampaikan kalimat narasi-narasi baru. Jadi kalau suami mengajak istri dan istri tidak mau, kekerasan dalam pernikahan, perkosaan. Ketika kemudian harus meminta izin, begitu ya, meminta izin. Kenapa harus meminta izin? Kenapa menikah harus dengan wali, laki-laki tidak? Maka dia menggugat hukum-hukum seputar pernikahan, tentang perwalian, tentang pernafkahan, dan seterusnya sampai pada akhirnya dia menggugat kewenangan. Kenapa ini harus diatur dengan Islam, dengan agama? Kok tidak kesepakatan saja? Termasuk pernikahan itu kesepakatan saja.
itu sudah mereka keluarkan sampai pada level CLD KHI, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Yang di sana mengatakan keluarga, definisi keluarga, tidak harus kemudian suami istri, laki perempuan. Pokoknya hidup bersama berpasangan atas dasar cinta, itu keluarga. Itu untuk apa? Untuk mengakomodir orientasi seksual yang berbeda, mau LGBT, mau lesbi, mau gay. Kemudian tentang pernikahan itu nggak usah dikaitkan dengan agama, tetapi itu kontrak sosial saja. Terserah nanti siapa mereka bersepakat, siapa jadi ibu rumah tangga, siapa jadi bapak rumah tangga, siapa jadi pemimpin, siapa jadi yang dipimpin, atau sama-sama saja lah, semua gerudukan, ngurus anak bareng, cari nafkah bareng, pendidikan bareng, semua bareng-bareng lah, bareng. Hukum seputar aurat, hukum seputar apa namanya, kepemimpinan sampai pada level kepemimpinan negara, sehingga kemudian mereka menelurkan yang namanya dan mengadvokasi kebijakan itu hingga pada ranah kebijakan yang diundang-undangkan itu agar mengakomodir yang namanya kesetaraan gender, supaya diberi porsi pemimpin itu, termasuk sampai pada level pemilihan pemimpin di kampus kan selalu harus ada itu 30% keterwakilan perempuan. Ini strategi yang kemudian dilakukan, termasuk adalah menjadikan PUG itu pengaruh utamaan gender. Jadi dia sampaikan bahwa kalau kemudian kita itu justru menggunakan aturan Islam itu sangat patriarkal aturannya, sehingga kemudian kita ada dalam relasi kuasa yang timpang, kita akan selalu disubordinasi oleh para laki-laki, sehingga kita itu akan menderita, kita selalu didiskriminasi, sehingga akhirnya terjadi banyak kekerasan dan persoalan-persoalan apapun. Dia kemudian kaitkan itu dengan terjadinya perkosaan, terjadinya kekerasan seksual, terjadinya depresi, terjadinya macam-macam semuanya itu. Di ranah domestik maupun di ranah publik, di pekerjaan, di kampus, di jalan-jalan dan seterusnya. Sampai kemudian hari ini serangannya itu adalah menggunakan kontekstualisasi fikih alternatif, moderasi beragama, misalkan tentang nafkah tadi. Kan di situ ar-rijalu qawwamuna, rijl, dia kemudian mengatakan kan ar-rijlun itu kan bisa diartikan sebagai kaki. Bukan laki-laki sebagai pemimpin dari perempuan, tetapi itu kaki. Kaki itu mewakili makna yang lincah untuk pergi ke sana sini. Itu adalah orang yang memiliki kontribusi nafkah terbesar. Berarti siapa itu? Bukan hanya laki-laki, boleh perempuan. Pakai kata-kata itu. Pakai dalil itu tadi, dikontekstualisasikan. Kemudian bahwa dalam Islam itu Allah hanya menciptakan berpasang-pasangan, begitu, berpasang-pasangan. Tidak pernah disebut orientasi itu harus beda jenis. Toh juga dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Maka kemudian dia katakan disitulah mengapa boleh yang namanya orientasi sesama jenis. Jadi di sini ini semuanya itu diarahkan untuk sebenarnya agar kita meninggalkan aturan agama. Kalau hari ini yang ramai di dunia kampus itu adalah Permendikbud tentang kekerasan seksual itu juga begitu. Perempuan itu berhak atas tubuhnya, my body, my authority. Jangan mau diatur bagaimana cara kamu berpakaian, dan jangan mau diatur bahwa kamu mau melakukan apa-apa itu karena moral, karena agama dan seterusnya. Hakmu, tubuhmu adalah hakmu. Jadi justru bahkan sampai menggugat peraturan pengaturan dari yang menciptakannya. Hasilnya inilah yang kita temukan. Kehidupan pernikahan rusak. Anak-anak lahir karena masing-masing itu kemudian didorong untuk meraih kemuliaan dengan ukurannya adalah ukuran materi. Kalau kamu hanya di rumah saja, tidak menghasilkan uang, meskipun kamu seharian sibuk ngurusi anakmu, itu tidak ada nilainya, tidak ada kemuliaan yang kemudian akan nampak yang membuatmu itu posisimu menjadi terangkat. Sehingga jangan mau hanya begitu, keluar. Semua kemudian didorong untuk kemudian berkiprah ke sektor publik untuk meraih sebesar-besar nilai materi. Lalu siapa yang ngurusi anak? Lo kan bersama. Siapa yang kemudian mempedulikan pendidikan? Bersama, semua bersama. Tetapi yang jadi kejadian itu akhirnya tidak satu pun yang mengurusi, karena bersama-bersama itu kemudian tidak jelas siapa penanggung jawab utamanya. Siapa yang kemudian harus diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan dalam rumah tangga itu. Kalau ada istri yang kemudian keamanannya tidak terjaga, semua jaga diri sama masing-masing, keamanan masing-masing, kehormatan masing-masing, kan begitu, semua masing-masing. Akhirnya inilah yang kita lihat hari ini. Ini nggak usah diterangkan lebih lanjut, sudah ngerti kerusakan LGBT
meluak gitu ya. Perceraian juga meningkat, anak-anak generasi yang jatuh kepada ya perzinahan, ya free sex, ya narkoba dan seterusnya. Dan ini adalah penggambaran dari apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Ma'isyah dzonka, kehidupan yang sempit. Ketika kita meninggalkan peringatan di situ itu adalah aturan yang diberikan oleh Allah. Maka kita akan menjalani hidup yang sangat sempit. Sempit itu ya terasa berat, terasa kok banyak sekali. Generasi ini kan semakin rusak, kok banyak perselingkuhan, kok banyak perzinahan, kok banyak tindakan kriminal, kok banyak penculikan. Sempit, gitu. Rasanya sempit. Ketika kita meninggalkan aturan Islam, maka sebenarnya kita bisa melihat Islam terbukti sistem yang mulia dan memuliakan perempuan, dan berarti seharusnya ini yang kemudian kita campakkan, bukan malah seruan meninggalkan agama, tapi harusnya mencampakkan sekularisme kapitalisme, termasuk di dalamnya adalah liberalisme feminisme, dan mengambil kembali Islam kafah. Nah, sekarang kita masuk kepada memetakan peran. Untuk memetakan peran nanti itu ada agenda bersama, ada kondisi ideal yang harusnya sebenarnya itu harusnya kita hadapi, tapi ternyata existing kondisi kita seperti ini dan harus kita mulai seperti apa. Agenda bersama kita sudah paham tadi. Peradaban yang digambarkan, yang diserukan kepada kita untuk kita disuruh terlibat di dalamnya, berkiprah dengan paradigmanya, itu adalah peradaban kapitalisme, sekularisme, liberalisme, feminisme yang sudah nyata-nyata rusak. Maka harusnya kemudian itu kita runtuhkan. Sebaliknya, peradaban Islam, konsepnya yang begitu memuliakan perempuan, sejarahnya ketika diterapkan juga menunjukkan benar-benar memuliakan perempuan dan mewujudkan kehidupan mulia untuk semuanya, tidak hanya untuk perempuan, maka itu yang harus kita tegakkan kembali. Bahkan kita harus mempersiapkan, kita punya porsi sebagai seorang intelektual itu punya porsi untuk mempersiapkan kembalinya plus rintisan kegemilangannya. Jadi Islam kembali, peradaban Islam kembali, tapi kemudian nanti juga akan sudah kita siapkan benih-benih untuk dia akan menjadi pemimpin peradaban dunia. Nah, idealnya kalau kita terapkan pada Islam, situasinya ibu-ibu yang ada di kampus ya, pendidikan tinggi, itu adalah level pendidikan di mana anak-anak didik kita itu sudah syahsia Islam sudah terbentuk. Karena pembentukan syahsia Islam itu ada pada pendidikan level usia dini, kemudian pendidikan dasar dan menengah. Itu seharusnya sudah terbentuk. Ketika masuk ke pendidikan tinggi, kita tinggal menguatkan, menghebatkan profil kepribadian Islam mereka yang sudah ada. Lalu kita arahkan untuk kita legitimasi menjadi pemimpin, calon-calon pemimpin masa depan. Termasuk di situ dalam tujuan pendidikan Islam itu, kalau di pendidikan tinggi itu kan untuk juga mencetak ahli atau pakar tertentu, misalkan nanti yang dia akan mendesain kebijakan kemandirian pangan, kemandirian energi, itu pakar dan ahli tertentu. Kita juga akan tinggal mencetak, mengarahkan dia untuk menjadi, ada yang guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi programmer komputer dan seterusnya. Itu kan gugus tugas pelaksana kemaslahatan umat di tengah-tengah masyarakat, ada yang menjadi montir, itu kita yang mencetaknya. Mestinya kan tinggal begitu situasinya. Tetapi faktanya anak-anak kita itu ternyata pada masa usia dini juga tidak disiapkan oleh bapak ibunya. Lepas ke sekolah ini kemudian masuk dalam kurikulumnya ternyata juga tidak membentuk kepribadian Islam. Cuman agar dia kemudian siap naik ke jenjang pendidikan berikutnya, sampai di kampus sekarang di pendidikan tinggi dia juga tidak terbentuk pendidikan kepribadian Islamnya. Bahkan tidak mengerti memangnya Islam itu apa, hubungannya dengan saya apa, bagaimana dia berpengaruh pada saya dan hidup saya, enggak ngerti. Mereka tidak perlu merasa jadi pemimpin. Kuliah itu juga bagian dari ambisi materi orang tuanya, capaian personal saja. Kuliah cepat, nilai tinggi, IPK tinggi, segera lulus, dapat gaji yang tinggi, menjadi aset kembali kepada orang tua yang sudah menginvestasikan banyak hal untuk menyekolahkannya sampai di titik itu. Jadi ada yang kemudian terbajak potensi dalam kesia-siaan gaya hidup sekuler. Di sini akhirnya dia menjadi, ibu-ibu jangan kira sebelum mereka itu lulus wisuda itu ya, S1 gitu ya. Ketika orang tua itu hanya fokus pada wah gembira karena lulus sarjana, pada saat yang sama sebenarnya anaknya itu berpuluh-puluh kali berzina. Itu ada yang tidak tahu, padahal banyak yang seperti itu. Itu menjadi mahasiswa kita sekarang ini.
Atau kemudian kalaupun dia berprestasi ternyata terbajak dalam pemberdayaan sistem sekuler kapitalisme hari ini, fokus hanya pada entrepreneurship, tapi tidak berpikir bagaimana membangun umat, membangun masyarakat. Nah, kitanya sendiri juga begitu. Idealnya kita itu sudah mantap profil kepribadian Islam kita, sudah ngerti apa tugas kita. Kalau kita itu di pendidikan tinggi, berarti kan boleh itu diajarkan ilmu atau sakofah yang bertentangan dengan Islam, seperti sistem ekonomi kapitalis kan boleh kita ajarkan. Tetapi itu kan dengan catatan untuk kita sampaikan kesalahannya. Nah, kita sudah kadung ada jadi dosen ekonomi, tetapi kan kita dulu tidak dibentuk profil kepribadian Islamnya, kita bahkan tidak tahu bagaimana pandangan Islam terkait dengan sakofah yang kita ajarkan. Sekarang kita ada di sini, begitu. Idealnya kita sudah ngerti bagaimana menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah ini dalam posisi sebagai al-umar, batul bait, dan juga istri, dan juga ibu, dan seterusnya. Nah, tapi situasi yang kita hadapi ini tidak kemudian sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita apa-apakan, bisa kita rubah. Cuman mengharuskan ada ikhtiar yang kita lakukan. Nah, untuk melakukan ikhtiar itu, maka tentu saja ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah kita harus sudah selesai dengan diri kita. Itu artinya apa? Tadi yang tadinya situasi ideal yang harusnya kita punya itu ternyata kalau belum, ya berarti itu situasi hari ini kita itu ngejar itu. Sambil kita itu sudah kadung jadi dosen, pas kita mengajar sakofah ghairu Islam, tapi kita belum memiliki penjelasan tentang bagaimana pandangan Islam terhadapnya. Kita juga hari ini menghadapi anak-anak yang harus kita cetak jadi pemimpin, tapi ternyata dia bangunan profil perbedaan Islamnya belum jejak gitu ya. Sehingga kemudian kita harus mengcovernya. Kan ibu-ibu juga kalau punya anak hari ini jadi mahasiswa, kita pasti punya harapan dia ketemu dengan dosen-dosen yang tidak hanya ngajari dia tentang mata kuliah tertentu saja. Kita berharap dosen-dosennya anak-anak saya itu juga menjadi pengganti saya untuk nuturi, oh, jangan free sex ya nak ya, jangan sampai kena narkoba ya nak ya, sholatmu jaga. Pasti kita juga menginginkan begitu gitu. Sehingga kita nggak boleh kemudian abai, itu kan harus diselesaikan oleh pendidikan di bawah. Saya harusnya fokus hanya pada mencetak dia jadi pakar apa, ahli apa, kan begitu. Enggak. Berarti ini menjadi sesuatu yang sifatnya apa? Satu sisi kita memang harus sudah beres, sudah ngerti apa yang harus kita cari, misi kehidupan kita itu apa, itu sudah menancap betul, sehingga kita juga tahu apa yang kita cari, apa capaian yang hendak kita wujudkan, bahwa hari ini kita hidup adalah untuk menjalankan hidup ini sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Itu bentuk ibadah kita. Porsi kita menjadi dosen berarti kita akan melakukan tugas kita sebagai dosen di pendidikan tinggi ini dengan existing kondisi seperti ini. Hal-hal yang masih tertinggal berarti menjadi PR yang harus kita sempurnakan hari ini. Apa saja yang kemudian harus kita lengkapi? Kepribadian Islam harus kita miliki. Kalau itu belum terbentuk, hari ini menjadi PR yang harus kita kejar sambil melaksanakan tugas, sambil kita ngejar, kan gitu kan ya. Kita harus menjadi pakar dan ahli yang sesuai dengan tanggung jawab kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kita sudah menjadi pakar tertentu di bidang mikrobiologi, dalam bidang kedokteran apakah tropis atau seterusnya. Itu berarti juga harus selalu update, harus kemudian kita implementasikan untuk kepentingan umat, bukan capaian personal hanya untuk mengumpulkan poin. Dan melekat pada posisi kita sebagai seorang muslim, kita adalah orang yang ditetapkan oleh Allah itu menjadi khairu ummah ukhrijat linnas karena kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena keimanan yang kita punya. Dan ini semua kan mengharuskan kita itu menjadikan sakofah Islam sebagai rujukan. Mau ngajari anak-anak didik kita supaya mereka itu menjadi generasi tangguh yang mau kita cetak. Dengan kita bereskan PR-PR-nya, kita butuh sakofah untuk membackup tugas kita supaya kita juga nggak bingung. Anak sakit, suami begini, kerjaan begini, menuntut kita tidak pulang, bagaimana sih sebenarnya cara menjawabnya? Itu juga membutuhkan ilmu. Nah, di sini ada peran-peran dan kontribusi yang bisa kita mainkan hari ini sesuai dengan potensi yang kita punya. Kita punya kemampuan dan potensi untuk menduplikasi dan kaderisasi bahkan pemimpin masa depan. Karena di sini kita ketemu dengan mahasiswa yang setiap tahun masuk, setiap tahun ada yang keluar. Bayangkan kalau setiap yang masuk saya desain, saya cetak, keluar itu memang dia
Saya Islamnya semakin kuat, calon pemimpin masa depan, dia mungkin pakar atau ahli tertentu, atau dia bagian dari gugus tugas pelaksana kemaslahatan masyarakat yang baik. Amplifikasi Islam ideologi. Kita ketemu dengan banyak jaringan. Ya teman sejawat, ya sivitas akademika yang lain, pegawai, ya atasan, ya birokrat, ya masyarakat. Semua itu bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan keutamaan Islam ini. Solusi yang mereka cari sebenarnya ada dalam Islam ini. Kita juga punya kemampuan menulis, bicara. Maka kita memiliki posisi sebagai opinion maker and leader. Kita bisa nulis yang kalau pakar atau ahli itu menuliskan itu, misalkan kalau dulu itu kita nunggu di blow up oleh media. Kalau hari ini akun sosmed kita masing-masing itu sudah bisa menjadi arus opini yang mau kita sampaikan. Pakar atau ahli pasti ditunggu. Apa sih pikirannya, pemikiran yang dibagi. Ketika ada COVID begini, orang-orang itu akan mencari siapa pakar dalam bidang ini. Ketika dia menulis sesuatu, informasi sesuatu, maka siap masyarakat itu langsung meng-share-nya gitu ya. Kita ditunggu oleh umat sebagai opinion maker and leader. Kita juga yang memiliki kemampuan karena daya nalar kita yang bagus, kita bisa melihat persoalan-persoalan itu sampai pada akarnya dan solusi itu yang hakiki itu seperti apa. Sehingga jadikan itu untuk porsi dan peran kita untuk mendekonstruksi sistem yang salah hari ini. Rusaknya kapitalisme itu begini, feminisme itu begini. Islam itu apa yang sebenarnya Anda cari itu ada pada Islam. Kelebihannya itu begini. Dan yang terakhir adalah kita punya posisi untuk bahkan mengoreksi kebijakan penguasa yang salah dan merugikan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.